Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu. Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Alhamdulillah, saya sudah kembali nih. Dari kemarin saya dibajak dan difitnah di podcast saya sendiri. Nah, lu nggak ngebalikin si Loben kan lu? Iya. Lu yang Enggak, gua 33% nggak ngebalikin kan lu? Lu yang gak beli tiket terus ngambil tiket jebolan di luar demi Instastory kan. Enggak gitu dong, masih difitnah. Lu yang ngelakuin penipuan penjualan tiket sampai 1,3 M itu kan. Lu struktur. Enggak, itu beda. Itu orang Deborah, lain. Giska Deborah itu temen lu kan? Lu ininya antek-anteknya kan? Gimana? Jadi gimana rasanya mendukung LGBT? Oh, saya tidak mendukung LGBT, Pak. Saya mendukung Everglow saya. Nggak ada. Orang gambar albumnya aja udah pelangi. Lagu kesayangannya Aldi ya pelangi kan harus selalu LGBT, Gue sih Pak. gue stories, gue mah gak ada pelangi-pelanginya. Ya, saya Everglow main Loto, graffiti lah, kan. maksud lo tuh gambar pelangi juga itu. Enggak, warna-warni. itu belum ngetren waktu itu pelangi-pelangi. Ini gue seneng nih, soalnya di weekend besok kan udah balik lagi nih Liga Betul. ya. Jadi Liga Inggris sudah ada, Betul. Italia ada, pokoknya semua liga profesional ya udah kembali. Nah, terus di Italia ini seru nih. Ada pertandingan di hari Sabtu kalau nggak salah ya, Rang ya. Hari Itu Sabtu. Atalanta Napoli sama Milan Fiorentina. Milan Fiorentina, Jadi betul. bahasan Minggu tengah malam sih, Sunday kan ya. Iya sih Sunday. Enggak Napoli dong, dulu di kan yang sininya. awal. Di Italianya mah Sabtu. Iya. Cuman gue pengen ngebahas ini sih, mungkin bahasan kali ini tuh kita bakalan nggak banyak, tapi spesifik gitu ya. Gue Iya. pengen spesifik di tim kesayangan kita masing-masing, di Grande Partitanya. Iya. Dan akan klimaksnya nanti di Grande Partita nih. Soalnya kebetulan tim Ular Kadut akan bertemu tim Zebra Cross ya Betul. di Giornata 13 ini. Rang, Ya. Atalanta Napoli, ini kan Mazzarri bakalan jadi pelatih baru rasa lama. Seoptimis apa lo bisa menang dan apa yang lo harapkan dari Walter Mazzarri? Gitu? Enggak Sedikit aja. Gak bakal menang ini. Paling partai draw karena juga pasti sama kayak pelatih-pelatih lain baru pertama kali melatih pasti dia pengen nyari aman lah. At least kan ngelihat dari historical pertandingan ke depannya juga bakal berat kan. Dari sini hari Rabunya seingat gue langsung Champions League ketemu Madrid, terus habis itu ketemu Juve, yang habis ketemu Inter, terus minggu depannya langsung ketemu Inter. Jadi bisa dilihat ya memang bakal berat sih minggu-minggunya kalau dilihat dari ketemu Inter dulu baru ketemu Juve. Jadi 4 Desembernya baru ketemu Inter, 9 Desembernya ketemu Juve. Jadi kalau ngelihat dari kemungkinan besar ya, kayaknya Mazzarri juga bakal cari aman lah. Apalagi dia bakal ngelakuin beberapa rotasi biarpun kelihatannya pemain-pemain andalan bakal recover lagi kayak Osimhen, Zielinski itu bakal balik lagi. Di Lorenzo tuh sehat gak sih? Di Lorenzo sehat, alhamdulillah. Kemarin habis makan bakso sama gue. Tapi Gue juga bakso lagi. Gue masih penasaran strategi apa yang bakal diterapin sama Walter Mazzarri sih. Apa kalau memang pakai 3-5-2 atau 3-4-2-1, siapa back tengahnya? Karena kan stok back tengah itu sebenarnya salah satu sektor yang nggak terlalu banyak. Mungkin gue sebut ada Rahmani. Yohan Jesus lagi cedera. Nathan, terus sebenarnya Di Lorenzo bisa ditarik ke tengah. Ada Ostigard sama ada Zanoli yang sebenarnya biasanya naturalnya main di midfield kanan atau wing back kanan. Tapi dia juga bisa diplot sebagai center back karena tingginya lumayan kan 189.
Tapi itu back sayap Napoli mah sehat lah ya. Sehat. Kalau back sayap sih masih sementara masih cukup fit. Cuman mungkin di gelandang banyak yang underperform lah di musim ini. Salah satunya ya si Zamboanga Wissa sih benar-benar mengecewakan lah di musim ini. Kayak orang yang bingung mau ngapain gitu loh. Dari abis main lawan Milan terakhir yang kartu merah itu mainnya kayak ayam gak ada kepala. Jadi menurut gue sih kayaknya harusnya Mazzarri akan cari aman untuk ngincer 1 poin sih di pertandingan ini. Tapi kalau dari Atalantanya sendiri, kalau gue lihat sih Atalanta ini juga nggak banyak pemain yang dipanggil timnas lah ya kemarin. Jadi cukup fit lah ya pemain. Cuman yang nggak tahu stabilitas di Bergamo. Stabilitas pemainnya sendiri gimana? Karena kan beberapa pertandingan terakhir juga memang nggak stabil lah kalau bisa dibilang. Banyak gak jelasnya, buang-buang poin gak perlu. Terakhir kalau nggak salah menang tapi Napoli apa Atalanta? Atalanta seri ya? Atalanta seri. Lawan tim yang hampir kalah malah di menit akhir kan golnya si Ederson itu. Tapi gue lihat dari Transfermarkt juga ternyata Atalanta nggak cukup diuntungin dengan ada cederanya Scalvini, Rafael Toloi, Jose Luis Palomino, main cadangan. Di Catalare cedera lagi, Ruggeri cedera, sama El Bilal Torre. Ini Ruggeri sih Daniel Ruggeri kan? Matteo Ruggeri-nya Empoli. Oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang tidak diuntungkan saat ini adalah Atalanta, tapi Napoli bukan juga dengan keuntungan lebih karena kan baru ganti pelatih dan skema yang sangat-sangat berbeda dari apa yang biasa dibawain sama Mazzarri. Nah ini hal yang berbeda dari yang kita bahas di Pinsport. Soalnya kita belum bahas dari sudut pandang Atalantanya. Ternyata emang dari sisi Atalantanya tuh lumayan gak stabil juga ya, karena ada beberapa Pinsport mah kita kan ini banget kan, industri banget, jadi nggak usah terlalu teknis. Iya. Paling nanti kalau salah data baru biasa dibenerin sama komentator. Iya benar-benar sih. Tapi di sini ya lebih enak lah, kita bisa ngebahas lebih deep. Cuman kalau dari pandangan gua, Napoli sih gua rasa bisa menang lah. Mazzarri juga bukan pelatih yang nggak kenal Napoli, itu sih intinya. Jadi sih pas di press conference dibilang, gue merasa familiar dengan taktiknya Napoli, bahkan gue sampai merasa taktiknya Napoli adalah diri gue sendiri. Terlalu berlebihan sih statement itu sebenarnya. Nah, tapi itu biasanya siapa tahu dia kayak Muhammad Ali kan, banyak ngomong tapi dibuktikan di pertandingan. I don't know. Gue masih, karena bener-bener informasi tentang Napoli dan Mazzarri ini masih terlalu tertutup ya, masih terlalu minim untuk gue bisa explore di platform manapun, informasinya simpang siur lah. Iya di La Gazette, kalaupun harus kita kulik ke forum. Iya, platform yang lebih trusted ya. Iya, di forum Napolinya sendiri pasti banyaknya yang bahasa Italia, karena emang Napoli kan masih lokal banget kan. Iya, beda betul. sama Juve, Milan, Inter gitu ya. Di kalau dari lu di Napoli Atalanta di apa? Lu ngelihat optimis? Kalau gue sih optimis Napoli. Kalau Rangga kan masih agak simpang siur tuh. Sama kayak. Gue rasa juga sama kayak Rangga sih, tetap akan jadi pertandingan yang seri juga hasilnya. Dan kalau dari permainannya Atalanta juga yang terakhir itu seri, terus dia sempet ya 0-0 lawan Juve juga. Banget orang-orang. Jadi enggak, maksudnya ini dua-duanya ini bukan yang lagi oke gitu dua-duanya. Maksudnya Mazzarri juga walaupun udah punya pengalaman banyak sama Napoli, cuman ini kan kayak restart lagi lah. Ini dia baru sebelum jeda internasional kan? Iya betul. Iya, sebelum jeda betul persis. Kurang lebih cuma 2 minggu doang. 2 minggu betul. Mempersiapkan timnya yang akan berlaga sepanjang 26 giornata lagi. Jadi menurut gua di awal-awal ini masih agak terseok-seok dikit lah Mazzarri-nya. Masih cari, ini gue mau main 4 back apa 3 back nih, masih cari formasi terbaiknya dengan pemain-pemain yang ada sekarang gitu. Mazzarri di Inter tuh mainnya biasanya pakai berapa back? 3 Sama kayak di Napoli betul. Cuman kalau itu kan Inter maksudnya itu udah dipersiapkan sebelum musim berjalan. Iya, kan, betul. Oh musim benar berjalan. sih, itu bedanya ya. Jadi masuk akal juga kalau dia harus terseok-seok. Tapi waktu flashback dikit, Mazzarri waktu main di Inter itu, pemain-pemain Inter tuh tahun-tahun berapa sih? Aduh, Udah era kegelapan Inter ya? Iya, era kegelapan itu pokoknya setelah siapa tuh Setelah Leonardo. Siapa? Setelah Selotto. juga deh kayak Leonardo. Setelah Leonardo. kan pokoknya Mourinho treble. Habis Benitez. itu Benitez, Leonardo. Baru Ranieri dulu, baru Mazzarri apa Mazzarri dulu tuh. Pokoknya yang gantiin Mazzarri tuh si Stramaccioni jadinya. Iya, Andrea Stramaccioni tuh gantiin Mazzarri. Kalau berarti medionya kalau gue nggak salah di 2013-14. Iya, pokoknya kegelapan Stramaccioni itu Inter lah. saya ingat gue 14 ya. Iya, itu pokoknya Mazzarri cuma 1 musim selesai, finishnya
bukan yang ke-9 sih. Kalau yang 9 itu finish 9 tuh yang paling jelek itu si Stramaccioni. Berarti ya mungkin masih di zona Europa League, tapi setelahnya musim selanjutnya dia cuma 3 atau 5 pertandingan awal langsung dipecat. Oh, oke. Dan yang paling familiar sama gue cuma dia gigit botol hijau doang sih. Iya, itu gigit Dia, botol. Mazzari gigit gigit botol botol. hijau doang yang masih teringat di gue, yang lain udah hilang lah ingatan Mazzari itu. Gue mau sedikit lagi kalau bahas Stramaccioni itu kalau nggak salah dikasih kesempatan satu musim kan ya? Musim. Satu Dan finishnya musim. di finish ke-9. Habis itu baru dipecat ya? Baru Bukan dipecat. dipecat sebelum Giornata 38 kan? Dan menurut gue justru lebih suka di Stramaccioni karena gue ngelihat dari sisi ini kan sorry itu saya maksudnya agak sedikit melenceng dari topik ya. Nggak maksudnya. apa-apa. Ini ya Stramaccioni mainnya oke, tapi di tengah musim itu udah peringkat kedua kalau nggak salah. Setelah itu badai cedera itu yang menyebabkan ke posisi 9 sih itu menurut gue. Iya. Tapi Stramaccioni kalau nggak salah mainnya juga lumayan asik lah. Iya, karena dia Sama bawa Mazzari tuh terseok-seok kan Inter waktu Iya, itu. justru Mazzarinya yang permainannya nggak terlalu oke. Dan nggak berkembang permainannya setahu gue. Iya benar. Nah terus ada lagi kalau dari gua sebagai fans Milan ya. Lawannya Fiorentina. Mungkin kalau kalian ada ini harusnya ini tayangnya lebih dulu daripada Betul. di Pinsport ya. Jadi Oh, gue iya. bakal jelasin bahwa Milan ini lagi terpa badai cedera juga. Leao itu lagi nggak fit. Abis itu Giroud kena kartu merah dan diskors 2 pertandingan. Kena hukuman 2 pertandingan. Habis itu berarti striker yang emang lagi available itu si Okafor sama Jovic. Kalau pemain lawan Fiorentina ini juga ngeri ya pemain tengahnya itu. RL sih katanya udah RL sih udah pulih ya. Soalnya kan masih belum fit tuh kemarin makanya dia nggak dimainin tuh yang waktu lawan Milan tuh kemarin sebelum jeda internasional. Lecce yang 2-2. Iya itu sih. Jadi gue sih agak pesimis. Justru gue malah pengen ngelihat Fiorentina mainnya kayak gimana sih. Soalnya sayap kanannya tuh Nicolo Gonzalez itu mainnya juga enak. Bonaventura juga kayak nemuin formnya lagi yang lebih free roam. Habis itu juga pertahanannya Fiorentina sebenarnya lumayan sih, cuman emang mainnya nyerang banget sih Fiorentina. Menurut gue yang cukup mesti dikasih kredit sih Coyote di posisi bek kanan karena kan sebenarnya bek kanan aslinya kan Dodo kan. Cuman Dodo cedera cukup panjang, akhirnya si Coyote ini dikasih kesempatan buat jadi pemain utama dan menang kan lawan Napoli. Itu pertandingan pertamanya dia. Menang lawan Napoli dan cukup berhasil untuk menahan Kvaratskhelia gitu loh. Menurut gue ya gue masih berharap melihat keajaiban yang bisa dihasilkan lagi. Oh ternyata Coyote cedera lagi. Iya. Coyote cedera. Jadi gue kagak tahu bek kanannya kayak kemungkinan si Parisi yang dari kiri Parisi karena si Biragi udah sembuh. Parisi juga bisa main di kanan. Iya, terpaksa Enggak, aja. bukan Karena bisa, tapi aja. terpaksa, betul. Karena yang Tapi Biragi Coyote udah sembuh, ya pasti dia balik ke kanan untuk ya maksudnya dia gua kira layak juga sih untuk jadi starter. Iya, Beltran cedera, Castrovilli cedera. Jadi ya Tapi tadi sorry balik sedikit tadi ngomong menang lawan Napoli. Ini gue lihat dari Gazzetta dello Sport ya di probability line up ya. Probably. Dia akan main 4-3 sih kalau menurut Gazzetta. Kalau menurut Gazzetta akan main 4-3-3 Napolinya. kemungkinan kan? Tuh kan bener kan omongan gua. Kalau dari Gazzetta ya. 4-3-3 kan. Kemungkinan kan? Soalnya emang Mazzari kan biasa 4 back kan. Iya. Pasti nyoba-nyoba 4 back karena Napoli patennya 4 back. Iya, yang Ya musim kemungkinan kita semua masih berbicara tentang probabilitas kan. Cuma menurut gua nggak ada yang bisa memastikan Napoli bakal pakai taktik apa nanti di pertandingan. Justru menurut gue ini elemen of surprise ya. Mau kayak gimana nanti Napoli pada saat ketemu Atalanta. Hati-hati. Dan Milan lagi Gue balik lagi Milan lagi ya. Pemain Fiorentina itu yang nggak available nih kalau gue lihat dari transfer market itu ada Dodo cedera panjang. Iya, Castrovilli, Coyote, Lucas Beltran. Itu ini posisinya lumayan. Sebenarnya Dodo itu right back, Coyote juga right back. Sebenarnya yang cukup Castrovilli kehilangan di bek kanan. Di bek kanan. Karena memang kalau dibilang si Parisi ya. Parisi. Parisi bukan natural born untuk di bek kanan, tapi daripada ngorbanin Biragi yang ke kanan di mana natural position dan lebih experience, lebih baik Dan numbalin Biragi Parisi. itu ya, crossing-crossingnya gue lebih membahayakan sih. Iya. Tapi di Parisi sisi lain Milan juga bukan tanpa kehilangan pemain juga. Leo cedera, Olivier Giroud kartu merah, Benasir masih belum balik lah ya. Calabria juga infonya cedera.
Caldara masih cedera juga. Backnya ya Iya. Kalulu maksudnya tuh. Nah, gue penasaran taktik apa yang akan dicoba dijalankan oleh Stefano Pioli dengan otak kosongnya. Apakah tetap dengan 4-3-3, Bisa jadi main 4-4-2 atau 4-3-2-1, atau 4-2-3-1 4-2-3-1 kayak formasi lawan berpantat dia yang dulu. Iya, melawan PSG yang bisa dibilang kemenangan, tapi kan juga bukan masalah taktik, tapi adaptasi terhadap taktik terhadap pemain itu sendiri kan. Kayak lu lihat dan adaptasi terhadap lawan juga gitu loh. Lu tahu Fiorentina lawan Juventus bisa kalah. Fiorentina lawan Inter bisa kalah dengan tactical back-nya pakai back 3. Menurut gue kalau dia punya otak sih maksudnya at least itu coba di-consider sih. Dan dari segi pemain juga lebih yang masih available ya back 3 sih menurut gue. Karena kan back-nya banyak yang rentan cedera. Iya, dan ada juga yang emang terancam suspension juga kalau misalnya dia kena kartu lagi bisa jadi ke akumulasi kayak si Yunus Musa. Nah, ini gue coba infoin dulu. Kalau dari sisi Milan yang injuries and suspension saya itu ada Benacer emang lama lah ya. Kalulu, habis itu ada Mattia Caldara, Tapi Kalulu cedera. Iya, Marco Pellegrino, Sportiello Sportiello cedera. Terus Leao cedera. dan Calabria. Nah, Calabria cedera. Nah, ini si posisi kirinya ini sih sebenarnya Leao itu belum ada gantinya. Palingan yang bakalan dimainin si Chukwueze ini juga. Chukwueze sih nggak masuk dalam daftar suspension atau injuries ya. Okafor sih menurut gua. Okafor kanannya Chukwueze paling. Ya, kalau dari Gazeta sih Jovic yang striker utama, Okafor yang jadiin Leo Okafor jadi posisi Leo kan. Ya menurut gue itu masih oke lah. Soalnya sebenarnya si Okafor ini juga lumayan taktikal. Lumayan teknikal. Cuman emang kayak belum segigit Leo aja ya dalam hal dribbling dan ngelewatin pemain ya. Walaupun gue ngelihat emang Leo belakangan ini abis ngelewatin pemain juga nggak tahu arahnya kemana, crossing insya Allah. Menurut gue daripada cross nggak jelas. Daripada menyerahkan takdir sama Luka Jovic, menurut gue Okafor striker, Chukwueze sama Luka Romero sih. Luka Romero juga Romero-nya dipaksa jadi sayap ya. Iya, memang dia bisa, biarpun masih bisa sih. Cuman ya, atau kalau mau yang rada lebih asik lagi, Yunus Musa kan juga bisa dipakai sebagai gelandang serang juga atau pemain sayap juga. Tapi gue kalau misalnya tadi si Luka Romero yang dimainin itu dia kalau dia di sayap tuh bentukannya jadi kayak Chiesa sih. Iya. Bakalan jadi kayak Chiesa gitu. Jadi kayak sayap tidak sayap. Menurut gue daripada kayak kemarin gitu pertandingan lawan Napoli baru masang Pellegrino, mending sekalian bertaruh gak sih dari awal? Iya. Nah makanya gue sih sebagai fans ya cuman bisa menerima apa yang kasih sama Pioli ya. Cuman kalau gue boleh berharap sih ya gue berharap emang ada inovasi lah. Sama kayak lawan PSG kemarin biasanya Pioli otaknya gak kosong-kosong banget tuh itu. Semoga diulang lah. Ya cuman ya begitu ya menurut gue unexpected gitu. Seorang Spalletti tuh banyak ketidakpastiannya buat gue. Jadi kayak menurut gue memang lebih layak untuk dipecat. Iya. Daripada kita menunggu keajaiban bener sih. Gue sih udah jengah banget. Cuman kan namanya kantor kalau orangnya hilang kan pasti ada yang berubah gitu ya kan Rang. Iya. Nah gue takutnya juga kalau misalnya nanti si Pioli juga dipecat tiba-tiba gitu ya nanti malah jadi ada perubahannya malah jadi lebih buruk. Cuman mendingan gitu sih, masih mendingan ada buruk aja sekalian. Abate iya. masih mau Odo masih bisa tuh kalau mau jadi pelatih. Dipaksa-paksa ya. Iya, Zambrota juga bisa. Nah, door to door juga bisa. Door to door. Tapi kan door to door mah bukan Dionisi. Enggak, itu saatnya kita memanggil kembali legend-legend Milan untuk kembali melatih seperti Gattuso. Berak lah, legend Milan. Odo, Abate itu punya license pelatih loh. Ignacio Abate loh. Iya, ada, cuman maksud sama gua, bisa bunuh nyamuk, bibit nyamuk. Iya, Abate iya benar anti demam berdarah ya. Cuman emang legend-legend Milan ini juga masih belum terbukti. Itu Filippo Inzaghi masih menurut gue kayak banyak lah opsi-opsi menurut gue buat kita pakai. Runyem. Montella sukses di Turki. Yaudah dia emang rezekinya di Turki. Ada Nader Mispor dia bisa 3 besar. Menurut gue sih pas banget dengan posisi Milan sekarang 3 besar saatnya ngambil Vincenzo Montella kembali. Enggak lah, fuck lah kata orang teh. Yaudah, Grande Partita lah ya. Okay. Tapi kalau prediksi gue sedikit tadi kalau untuk Milan sih, ya gue berharap nggak dibantai lah. Tapi kayaknya kalah deh lawan Fiorentina. Selisih 1.
pertandingan berat lah. Ini pokoknya pertandingan berat Pertandingan berat untuk sih. kalau misalkan Tapi nggak ada yang ringan kok sekarang pertandingannya iya. nggak sih? Tapi menurut ya karena pelatihnya aja yang blow on semua. Menurut gue Pioli itu ini adalah ujian berat untuk dirinya sendiri karena buat gue kalau dia nggak bisa beradaptasi dengan lawan, justru maksudnya dia kan selalu punya anggapan bahwa ya taktikalnya dia paling bagus. Maksudnya lawan Inter aja lu tahu Inter main gimana, lo taktik lo begitu. Ya dibantai 5-1. Iya. Lo tahu lawan Napoli skemanya Iya sih. kayak gimana, babak kedua bingung nggak ada instruksi lagi. Menurut gue Kagak. Itu sih instruksi di tengah pertandingan itu yang Pioli bener-bener kosong. minim. Jadi Emang dia kalau skema yang dia udah jalanin gak jalan nih atau dia sudah selesai terus what next gitu. iya, jadi gue bener sih gara-gara lu ngomong gitu, gue jadi kayak daripada gue harus berharap dan takut gitu, mendingan udahlah pecat aja Pioli lah emang. Iya. Udah nggak jelas, nggak ngebawa Ini Milan kayak Napoli udah kemana-mana. dipecat kan enak gue jadi kayak oh dia mau menang mau kalah silahkan gitu loh. Iya, dan thrill-nya lebih dapat. Iya, Kalau sekarang thrill-nya tuh gue lebih dapet. pesimis doang, Rang. Ngerti gak sih? Nggak ada. Gak seru nonton bola kok cuma pengen menang Iya, doang. dan nggak ada ininya apa sih Main kayak. FIFA lah kalau mau menang doang Iya, mah. nggak ada excitementnya atau yang kayak elemen of surprise-nya gitu loh. Menurut gue itu loh yang ya orang tuh nonton bola tuh buat itu buat gue. Kalau lu gak dapet Iya itu benar. buat apa? Iya gue sih. Tapi iya sih setelah gue pikir-pikir omongan lu tentang nonton bola tuh enak kalau misalnya kalau misalnya menghibur gitu permainannya. Nah ngomong-ngomong permainan menghibur nih langsung aja kita masuk Grande Partita nih. Harusnya Masuk ini ke adalah tim yang paling menghibur di dunia ini yaitu Iya. Juventus. Juventus. Tapi Inter Milan tuh cukup menghibur. Inter Milannya lu Inter Milannya, Juventusnya mah ya insya Allah menghibur lah ya. Sehingga gue nggak mungkin menghibur sih Juventus anjing lawannya Inter juga lagi. ya sekarang maksud gue semua fans Juve juga pasti akan mengakui bahwa Allegri itu tidak punya permainan yang menarik dan ya memang mesti diakui faktanya nggak bisa didinai gitu. Iya. Tapi kalau dibilang permainan itu yang membuat kemenangan ya silahkan saja hidup dengan delusinya. Karena terakhir kali 8 kali kemenangan beruntun sih dibantai sama Napoli 5-1. Iya, nggak ada. Dan itu fakta gue. Dan itu fakta, benar. Itu 8 kali beruntun. Gak ada sugar coating itu dia dan 8 pertandingan lawan timnya juga ya elah. Yang Lawan tim apa sih? secara di atas kertas, yuk bang hati-hati bang. Secara di atas kertas itu di bawahnya Juventus semua lah gitu. Iya, maksudnya kayak udah langsung berjumawa ini itu menurut gue masih panjang gitu dan menurut gue inilah salah satu ujian yang harus dibuktikan sama Allegri gitu loh. Pertandingan melawan tim-tim besar. Terakhir lawan Atalanta pun gak bergerak banyak. Lawan Milan ya karena Milannya aja memang Milannya aja caur, Tiau berulah itu. Nah terus apakah menurut lu fans Juve akan keluar dari goa nih? Apakah akan ngalahin Inter kalau lu ngeliatnya? Menurut gue untuk ngalahin Inter masih sulit. Walaupun ini mainnya di Allianz Arena. Allianz Stadium. Ya gue salah lagi anjir. Oh yolo. Allianz Stadium, Juventus Arena. Juventus Stadium. Stadium juga ya? Juventus Stadium. Arena apa sih ya? Arena. Allianz. Iya, tapi selain Allianz apa sih? Arena. apa sih? Stadium mah itu. Gak tahu Jakarta gue lagi yang Pusat. belakangnya Arena. Iya, pokoknya Johan Cruyff Arena. Iya, di Juventus Stadium itu Inter sangat sulit untuk menang. Terakhir menang itu musim 2021-2022 tanggal 4 April itu menangnya juga 1-0 doang, golnya Hakan Calhanoglu penalti. Nah tapi ya dari Juve-nya yang sekarang gua rasa juga Juve juga sulit menang itu jadi gua rasa juga Inter sama-sama sulit untuk menangkan pertandingan jadi ya seri lah paling pertandingan Tapi ini. Dan yang gua akan prediksi pertandingan seperti apa ya? Pertandingannya Inter jalan pertandingannya ya. Iya, Inter akan menguasai permainan, menguasai ball possession. Ya, tapi masih sulit untuk menembus pertahanannya Juve karena pertahanan Juve lagi bagus nih, baru 7 kali kebobolan di Serie A. Terakhir juga sekalinya kebobolan 4 di santai tenang aja. Iya, itu terakhir terus sebelumnya 3 itu ya dari 11 pertandingan sebelumnya dibagi 3 Inter kan udah punya biasa mentality golin 5 jadi aman lah. Napoli juga udah pernah golin 5 jadi aman bisa lah. Nah, Milan dan dong belum nih. Back-backnya Juventus juga lagi oke sih menurut gue performnya ya. Maksudnya ya, despite Gatti yang waktu itu gol bunuh diri untuk Juventus, setelah itu dia udah lumayan ya. Itu kan karena buat judi dia. Iya, Gatti kan bola-bola bandar. Iya. Iya, abis itu Bremer, Gatti sama Rugani yang surprisingly jadi bagus nih musim ini. Dia ya trio back mereka ini lagi oke nih. Danilo cedera juga nggak jadi masalah kayaknya untuk Juve saat ini. Terus Inter juga punya minus ya, maksudnya pertandingan besok nggak ada Pavard, nggak ada Bastoni,
Arnautovic sama Cuadrado pun masih tanda tanya. Tanda Jadi, tanya. Tanda tanya. Yang masih kemungkinan masih ada bisa bermain sih Arnautovic. Tapi ya itu pun juga masih belum pengecekannya masih belum benar-benar dapat sampai detail. Iya, makanya maksudnya Inter juga dari segi pertahanan nggak full tim, terus maksudnya Inter kan menyerang itu nggak cuma dari serangan pemain depan, Iya, pemain build up tengah. di belakang karena Iya, Bastoni juga salah satu jadi pemain kunci juga Iya, untuk build up. Bastoni kunci. Gue inget banget 2 musim berturut-turut tuh ada golnya Barella dari Bastoni dua. Iya. Jadi di tangan yang berbeda ya. Iya. Bastoni itu Barella, connectionnya tuh biasanya waktu lawan Juve bagus. Lawan Napoli juga waktu itu pernah begitu, connection itu pernah kepake. Makanya ya. Inter punya chance untuk lebih punya chance untuk menang yang jelas. Cuman kalau kita presentasiin mungkin Inter menangnya 30%, seri 40%, Juve menangnya juga 30% gitu. Oh iya, ngerti. Gila lu rumah judi banget statistiknya anjing. Tapi kalau menurut Bisa rumah main judi judi sih statistiknya lebih gede Inter. Inter ya. Lebih gede Inter dibandingkan Juve. Iya pokoknya Juve nggak bakal banyak pegang bola lawan Oh, Fiorentina aja 31%. Kalau itu sih tentu menurut gue dia nggak bakal megang bola banyak mah itu mah udah kepastian. Iya, jadi udah pragmatis aja ngincar serangan balik yang punya kecepatan sih. Chiesa, Moisken lawan back Inter yang pelan-pelan kan. Besok yang main tuh kemungkinan kalau dari Gazzetta gue lihatnya ada Darmian di kanan, tengahnya De Vrij, kirinya Acerbi ya. Semuanya ya nggak punya kecepatan. Tapi menurut gue dibandingkan harus gue masang De Vrij sih lebih baik gue masang si Bisek sih. Bisek ya. Atau lebih baik bertaruh di Marco gue taruh di back belakang kiri. Terus habis itu Augusto gue jadiin posisinya Augusto. Bisek orientasi seksualnya apa? Bisek juga? Enggak, bukan. Yang Bisek 26 dia namanya apa? Dia namanya apa? Ada gitunya? Alay juga dia. Ada. Bukan, dia itu kayak anak turunan kerajaan gitu lah kayaknya. Oh iya. Yang Ada Bisek keberapa angkanya gitu. ya. Nah kalau di Marco di belakang ya. tuh menarik sebenarnya itu di musim kemarin Inzaghi kadang-kadang beberapa kali mencoba juga tapi biasanya itu digunakan saat Inter sulit cetak gol. Jadi pakai dua wingback ya biasanya Perisic di kiri di posisi wingbacknya, di Marco yang di posisi Bastoninya tuh jadi lebih menyerang tuh di Marco lebih sering maju. Nah kemungkinan kalau misalnya lawan Juve di babak kedua belum cetak gol juga akan seperti itu juga sih menurut gua. Iya. Nah ini Juve kekuatannya tuh ini nih, nggak full tim juga sama kayak Inter, bahkan lebih banyak sih. Ada Matteo De Sciglio itu dia injury, Timothy Weah hamstring injury, Manuel Locatelli fracture. Oh, Locatelli juga. Locatelli juga. Justru menurut gue Juve yang paling Miretti. Juve itu hampir di semua posisi dia banyak kehilangan pemain kayak Paul Pogba jangan lupa hilang itu doping. Justru dia tapi Locatelli gara-gara pas lah kan dia di withdraw. Dia pas yang pertandingan lawan Malta. Iya kan, gara-gara lawan itu Malta. Bastoni berarti gara-gara. Jadi menurut juga gua ya, justru efek international break. menurut gua kerugiannya paling besar sih didapetin sama si Juve karena bener-bener di lini kreativitasnya dia habis, udah nggak ada. Tapi kan Juve emang nggak kreatif juga kan. Ya tapi gelandangnya dia bisa ngalirin bola. Kalau nggak ada gelandangnya siapa yang mau ngalirin bola? Nah ini sebenarnya menarik. Disuruh maju. Menarik sebenarnya back sayapnya Juve. Sebenarnya Juve nggak ada back sayap, Nggak ada back sayap. wingback ya, wingback itu ya, midfield yang kanan midfield lah. kanan lah ya. Nah itu juga bisa ngalirin bola langsung ke depan tuh yang disuruh Moiskin. Pokoknya dapat bola terobosan lari. Gue mau nanya ke Aldi nih, sebenarnya transisi bertahannya Inter kalau dari lu nonton Inter musim ini deh, nggak usah lihat statistik dulu deh, itu cukup bagus nggak di transisi bertahannya? Cukup bagus karena memang Transisi negatif. fluid juga rotasi. Jadi nggak selamanya yang transisi itu back juga, biasanya back Oh, apalagi kalau iya, dalam kondisi ngerti. set piece free kick atau corner kick biasanya tuh 3 backnya akan maju ke depan dan biasanya yang belakang itu Barella, Hakan Calhanoglu itu bisa rotasi. Iya, Hakan jadi disuruh turun juga ya sebenarnya masih. Kalau masalah defense itu. Rotasi saat transisi dari offense ke defense Inter sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, tapi yang masalahnya ini adalah ketika kehilangan pemain belakang yang bisa build up itu sih. Pada saat counter attack sih, itu problemnya. Karena Juve kan mesti diakui di sisi sayapnya punya kecepatan yang gila-gilaan gitu. Biarpun sekarang Chiesa lebih ditarik ke second striker ya. Ke striker. Ya menurut gua lini yang bisa di-exploit ya berarti lini-lini yang dipegang sama De Vrij sama Acerbi sih. Karena menurut gua Darmian mungkin bisa menahan tapi nggak 90 menit. Udah pasti dia 70 menit harus diganti kalau memang ngelawan tim-tim yang benar-benar high pace counter attack macam Juventus sih. Iya sih. Ya, kuat nah dia. ini berarti taktikalnya bagaimana caranya
Inter memanfaatkan momentum sebaik mungkin untuk menahan Juventus gak dapat bola di depan. Maksudnya jadi pada saat Inter nyerang nggak ke cutback sama si Juventus. Karena itu posisi transisi bertahannya bisa jadi problem. Karena Juve kan salah satu tim dengan skema counter yang lumayan bagus. Iya sih. Iya, sama set piece. Oh iya. iya, Juve set piece-nya bagus. Cagliari 2 golnya itu set piece. Iya. 3 gol sama gol Sama Cagliari juga set Cagliari. piece. Cagliari juga set Dan piece, itu set iya. piece semua gol ya. Tapi menurut gue set piece Inter salah satu yang cukup baik lah ya. Tapi karena waktu itu ada Bastoni atau enggak? Konversinya nggak Iya. terlalu. Enggak, maksudnya secara untuk defense. defensif ya. Defensif. Oh iya. Defensif, iya so-so sih maksudnya. Ya mungkin kehilangan Bastoni juga berpengaruh sih Iya. harusnya. Soalnya nggak, Bastoni tuh dedek Kong. Iya. Dia emang. Ya memang salah tipikal back satunya yang- Acerbi lah. Acerbi juga salah satu yang lumayan bisa menang di duel udara kan waktu itu si Giro juga hilang kan sama dia. Padahal si Acerbi itu nggak tinggi-tinggi banget. Nggak tinggi banget, cuman physical strength-nya sih memang. Jadi Iya. dia memanfaatin momentum untuk nahan pemain lain sebelum melompat dia bisa dapat momentum yang lebih bagus. Lower body-nya dia bagus Iya. gitu. Itu sih. Sama kayak Ronaldo kan. Ronaldo nggak tinggi-tinggi amat tapi momentum dia ketika ngambil lompatan yang bikin dia jadi tinggi banget lompatnya. Iya, tapi Ronaldo lumayan sih 185. Bastoni, Acerbi juga sekitar segituan kan, 184, 185 kan. Iya. Oh lumayan ternyata ya. Oke. Lumayan. Tapi kalau untuk back emang biasanya kan back 190-an ya makanya Satu, kelihatan tinggi. Oh ngerti gue. Itu sih Grande Partita yang kita bahas. Mungkin episode ini singkat aja lah ya. Iya. Nah gue sebagai penutup coba Rang kasih Apa? quotes Gak ada gua. yang motivasional. Apa ya? Apa di kantor nggak ada gitu, lu unek-unek belum nggak mau ngatain bos lu gitu. Nggak Kalau ada. gue sih mau ngatain ini, mau ngatain. Saya tidak. Adalah janganlah tapi Enggak, ntar gue di- mau ngatain ini. highlight. Gue mau ngatain timnas Indonesia. Kenapa timnas Indonesia tuh? Enggak, ini sedikit aja beres ya. Iya. Karena kemarin lawan Filipina, gua rasa bukan yang dialasin yang di media banyak dibilang kan alasannya karena Rumput. lapangan rumput. Lu atau pemain kelelahan. profesional kok, iya. Iya. Emang harus Kalau terima. terus Filipina Fiorentina. Filipina yang punya banyak pemain naturalisasi. Iya. Gua rasa sih itu nggak mempengaruhi itu sih. Apaan sih? Gua rasa sih menurut gua ya Indonesia karena jarang main keluar. Jadi nggak terbiasa aja dengan atmosfer main di luar. Dari penonton, dari iklimnya juga negaranya walaupun ini masih di Asia Tenggara, jadi Iya sih. mentalnya juga jadi beda lah kalau main di luar gitu. itu permasalahan dari dulu timnas Indonesia sih memang. Iya. Dan ya gue rasa mendingan lawan kayak Thailand, lawan kayak Iya, Georgia, iya, walaupun bener. dibantai. Kan dia bisa tahu lapangan Iya. musuh juga disangka Eropa ke lapangannya bagus semua. Iya, Eropa nggak Timur juga. lapangan juga Kalau nggak bagus. lawan San Marino, Kepulauan Faro, North Makedonia. Gibraltar, iya gitu-gitu aja. Emang dia nggak tahu lapangan North Makedonia jelek. Terus kalau emang Italia ada timnas Italia ngeluh kemarin terakhir seri 1-1 lawan North Makedonia karena Oh, itu lapangan lapangannya jelek. juga hancur itu itu. lapangan Liga 3, Pak. Itu. Cuman yang mainnya timnas Italia lebih hancur. Iya, ya Itu kalau aja sih. kalaupun jelek itu karena dia mainnya jelek itu hanya salah satu faktor saja. Ya jadi gitulah pokoknya menurut gua Indonesia kemarin nggak menang ya kan walaupun seri kan Iya. nggak menang bukan karena masalah lapangan dan lain-lain. Nikmatilah Bapak Aldi bahwa ini adalah mentalitas pot 4 Nah, begitu. bener. Nah, jadi makanya kalau Sama kayak Italia mentalitas Iya, pot 4. di Euro nanti di pot Euro. empat, ya. Nah, berarti penutupnya adalah kalau lu nggak punya mental, lu akan terpental. Anjay. Iya. Udah itu aja teman-teman. Thank you udah mendengarkan. Semoga kalian selamat sampai tujuan yang ada di perjalanan atau kalian bisa mendapatkan sebuah relaksasi dari mendengarkan kami. Itu aja. Thank you. Ciao. Ciao.